تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa datang ke sini melaksanakan salat subuh berjamaah bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ini, sebab tidak semua orang diberikan kenikmatan mau datang ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah selalu membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, inna ahabbal a'mal ilallah ba'dal faridah idkhalus surur ala qalbi muslim. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah setelah amalan wajib, yaitu menyenangkan hati seorang muslim. Jemaah rahimakumullah, hadis ini mendidik kita semua untuk sebisa mungkin kita menyenangkan, membahagiakan dan menggembirakan hati orang lain. Kalau kita tidak bisa menyenangkan hati orang lain, minimal kita tidak menyakiti hati mereka, hati seorang muslim. Menyenangkan hati orang lain berbagai macam caranya. Bisa dengan senyuman, bisa juga dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Selama cara itu diperbolehkan oleh Allah, maka kita dianjurkan untuk menyenangkan hati orang lain. Sebaliknya, kita tidak boleh menyenangkan hati orang lain dengan cara-cara yang dibenci oleh Allah. Membuat orang lain tertawa tapi dengan cerita-cerita dusta. Sesungguhnya itu perbuatan menyenangkan hati orang tetapi membuat Allah murka kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas." Siapa yang mencari ridha Allah tapi dia membuat manusia murka kepadanya, dia membuat manusia murka kepadanya karena dia mencari ridha Allah, maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan buat manusia itu pada akhirnya ridha kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau menyampaikan dakwah tauhid di kota Mekah, banyak orang marah kepada beliau, bahkan mengancam beliau dengan pembunuhan. Tapi beliau melakukan perbuatan tersebut karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya orang-orang Mekah dibuka hatinya oleh Allah dan meridai agama yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebaliknya, wamanil tamasa bisukhtillahi biridhan nas, siapa yang mencari wamanil tamasa ridhan nas bisukhtillahi sakhitallahu anhu wa askhata anhu nas. Siapa yang mencari ridha manusia, menyenangkan hati manusia, tetapi dengan cara yang dimurkai oleh Allah SWT, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan buat orang itu pada akhirnya benci kepada dia. Jemaah rahimakumullah, menyenangkan hati orang ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menyenangkan hati orang tidak harus dengan hadiah, tidak harus dengan pemberian. Kita bisa menyenangkan hati orang dengan senyuman. Bahkan senyuman dikatakan oleh Nabi sebagai sedekah. Kita menyenangkan hati orang bisa juga dengan kita mendengarkan ucapan orang lain, pembicaraan orang lain. Menyenangkan hati orang, kita merespon ucapan orang lain dengan baik. Ada satu buku yang sangat indah, judulnya Enjoy Your Life, ya. Menikmati hidup. Salah satu cara untuk membuat orang itu respect kepada kita, di antaranya adalah kita mendengarkan setiap kali dia berbicara dan kita menghargai apapun yang dia sampaikan. Kita mendengarkan orang lain berbicara, bahkan kita ngangguk-ngangguk kepala, sebenarnya itu sudah menyenangkan orang yang berbicara. Jemaah rahimakumullah.
walaupun kadang ngangguk-ngangguk tapi matanya terpejam, ya karena tidur. Jamaah rahimakumullah, menyenangkan hati orang lain ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu manusia yang paling pandai menjaga perasaan orang lain. Bapak Ibu, pertama tentu yang harus disenangkan adalah keluarga. Kita belum boleh menyenangkan hati orang lain sebelum kita menyenangkan hati keluarga kita. Nabi telah mencontohkan bahwa beliau ini orang yang paling pandai menjaga perasaan istrinya. Bahkan disebutkan dalam satu hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan minuman favoritnya, ya, demi menyenangkan hati salah seorang istrinya, yaitu yang bernama Hafsah. Jamaah rahimakumullah. Suatu ketika Hafsah didatangi oleh Rasulullah SAW, dan memang waktu itu jatahnya Hafsah. Kemudian Hafsah tidak suka dengan bau mulutnya Rasulullah, maka Hafsah kemudian menampakkan wajah yang tidak suka kepada Nabi SAW, dan Nabi sudah mengerti. Hafsah tidak suka dengan bau mulut Nabi bukan karena bau mulut Nabi itu berbau tidak sedap, tetapi karena bau madu, dan madu itu diminum oleh Nabi dari rumah istrinya yang lain, ya. Kemudian Nabi SAW tahu bahwa Hafsah sedang cemburu, maka Nabi SAW berkata, "Wahai Hafsah, sukakah engkau jika aku tidak minum madu lagi?" Kata Hafsah, "Itu lebih baik bagi saya." Maka Nabi SAW bersumpah untuk dirinya, "Demi Allah, aku tidak akan minum madu lagi, karena madu ini telah membuat istriku sakit hati." Subhanallah, Bapak Ibu, ya. Kemudian Allah SWT menegur Nabi Muhammad. Allah tidak mau kekasihnya bersusah payah karena istrinya. Kekasihnya bersulit-sulit karena menyenangkan hati istrinya. Allah menegur dengan menurunkan surah At-Tahrim, "Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik." Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu hanya demi mencari tabtaghi mardata azwajik, mencari kebahagiaan atau menyenangkan istrimu. Jemaah rahimakumullah, di sisi lain Nabi SAW juga pandai membuat hati istrinya tenang, senang, bahagia walaupun di rumah sedang tidak ada apa-apa. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, "Hari ini kita punya lauk apa?" Istrinya menjawab, "Tidak ada lauk bagi kita hari ini kecuali cuka." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ni'mal udum al-khal." Seenak-enaknya lauk adalah cuka. Sebenarnya cuka itu lauk yang paling tidak enak, Bapak Ibu. Itu lauknya orang miskin. Jamaah rahimakumullah, yang biasa digunakan oleh mereka untuk melembutkan roti. Tapi dengan kata-katanya Rasulullah bisa menenangkan, bahkan kata-kata yang seperti itu bisa membuat bahagia istrinya. Kata Rasulullah, seenak-enaknya lauk adalah cuka. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah ingin mengajak istrinya untuk tetap bersyukur, tetap ridha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang lebih hebat lagi, ya kan? Lebih hebat lagi, Nabi kita ketika bertanya, "Ada lauk apa kita hari ini?" Istrinya menjawab, "Tidak ada." Apa jawaban Nabi? "Faidan ana shaim." Kalau begitu aku puasa. Coba bayangkan, Pak, kita pagi-pagi dari masjid misalnya, sudah sholat tahajud, lapar, pulang ke rumah, tanya makanan, ternyata istri kita belum masak. Apakah kita akan berkata, "Faidan ana shaim," kalau begitu aku akan puasa? Ataukah kita akan marah? Ataukah kita akan mencela dia? Ataukah kita akan mengatakan, "Dasar kamu ini istri yang tidak baik, masa aja kamu nggak bisa?" Jemaah rahimakumullah, Nabi SAW paling pandai menjaga perasaan istrinya. Ketika di rumah tidak ada makanan, maka Nabi SAW berkata, "Faidan ana shaim," kalau begitu aku puasa. Siang-siang ada orang ngirim makanan kepada beliau, maka beliau membatalkan puasanya. Jemaah rahimakumullah. Jadi sebisa mungkin kita menyenangkan hati orang lain. Menyenangkan hati orang lain ini berbagai macam cara yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau dari sahabat Umar bin Khattab ada 3 perkara yang membuat orang itu suka sama kita. Kata sahabat Umar, yang pertama, kata beliau, hendaklah engkau memberikan hadiah kepadanya.
Kemudian yang kedua, kata beliau, wa an tuwassi'a lahu fil majlis. Engkau melapangkan tempat duduk untuknya dalam suatu majelis. Orang senang kalau kita mempersilahkan dia, monggo jenengan saja yang di depan. Ya, monggo jenengan saja yang duduk di sini. Orang senang. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa tad'u lahu bi ahabbi asma'i. Kau panggil dia dengan nama yang paling dia sukai. Kalau dia profesor, panggillah dia prof. Maka dia senang, jamaah rahimakumullah. Kalau dia kiai, panggillah dia kiai. Maka panggilan itu bisa membuat dia senang. Kalau dia orang yang sepuh, orang yang ditokohkan, panggillah dia dengan panggilan abah. Panggillah dia dengan panggilan yang disenangi oleh dia dan disenangi oleh masyarakat ketika memanggilnya, jamaah rahimakumullah. Maka dengan kita memanggil dengan panggilan yang paling dicintainya, kita akan disenangi dan kita akan respect kepada orang tersebut, jamaah rahimakumullah. Kemudian ada kisah menarik juga Bapak Ibu tentang bagaimana menyenangkan hati orang ya. Kisah yang datang di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtar ya. Disebutkan ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Qadir As-Segaf rahimahullah taala. Beliau ini seorang ulama besar di Mekah Al-Mukarramah di Arab Saudi, jamaah rahimakumullah. Beliau banyak jamaahnya. Orang Arab itu suka mengundang orang alim makan di rumahnya. Itu kebiasaan mereka dari dulu, sejak zaman Nabi SAW. Biasanya sahabat kalau siang-siang masak, ada di antara mereka masak dengan porsi yang lebih. Kemudian setelah zuhur mereka biasanya mengajak Nabi makan di rumahnya. Hanya sekedar makan, tidak ada acara doa, tidak ada kultum dan sebagainya. Hanya sekedar makan. Karena mereka tahu bahwa jika makanan itu masuk ke dalam perutnya orang soleh, menjadi tenaga, pastilah digunakan untuk kebaikan. Nah, Syekh Abdul Qadir As-Segaf ini diundang oleh salah satu muhibbinnya, salah satu penggemarnya, Bapak Ibu. Datanglah beliau ke rumahnya untuk menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh tuan rumah itu. Beliau datang, beliau makan dengan lahap. Sunnahnya kalau kita bertamu, Bapak Ibu, dan kita memang diundang untuk makan-makan, itu sunnahnya kita untuk makan dengan banyak. Tapi kita lihat dulu kondisi makanannya banyak apa enggak. Takutnya di situ ada orang lain juga, nanti enggak kebagian karena kebanyakan kita makan. Jemaah rahimakumullah. Jadi sunnahnya kalau kita sendiri yang diundang untuk makan, ya kan, dan tuan rumah menyiapkan porsi makanan yang banyak, sunnahnya kita makan yang banyak, Bapak Ibu. Nabi kita itu tidaklah kenyang kecuali dalam dua kondisi. Satu ketika menerima tamu, yang kedua ketika bertamu atau menjadi tamu. Beliau tidak berhenti makan, Bapak Ibu, kecuali tamunya selesai makan. Ini adab, jemaah rahimakumullah. Kemudian ketika beliau bertamu, beliau makan dengan lahap. Beliau makan dengan banyak. Tujuannya adalah untuk menyenangkan tuan rumahnya. Nah, kalau orang Jepang itu cara menyenangkan orang yang menghidangkan makanan bukan dengan makan banyak, tapi makannya dibunyikan. Nah, itu cara orang Jepang menyenangkan orang yang memberi itu kalau makan soto, Bapak Ibu. Makan mie ya bisa. Jemaah rahimakumullah ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir As-Segaf datang, makan dengan lahap. Setelah selesai makan, beliau pamit pulang, Bapak Ibu. Diantar oleh tuan rumahnya itu sampai ke mobilnya. Kemudian dibukakan pintu mobilnya di sebelah kanan, karena di Arab ini setirnya ada di sebelah kanan, jemaah rahimakumullah. Kemudian jemaah rahimakumullah, mohon maaf, setirnya ada di sebelah kiri dengan sopirnya di sebelah kiri, sedangkan beliau ada di sebelah kanan, Bapak Ibu. Kemudian dibukakan pintu mobil, lalu kemudian beliau dipersilakan masuk dan ditutup dengan cukup kuat ya, karena mobil lama, Bapak Ibu. Jadi nutupnya agak keras. Subhanallah, setelah beliau berangkat dengan sopirnya untuk pulang, sudah jauh dari rumah orang yang mengundang beliau, beliau menunjukkan tangannya dalam keadaan berdarah. Jadi tangan kanannya dalam keadaan berdarah. Beliau minta tisu atau semacam sesuatu lah yang bisa
ngempet atau menahan darah itu kepada sopirnya. Sopirnya kaget, ada apa wahai guru? Kok tiba-tiba tangannya berdarah? Kemudian Syekh Abdul Qadir Segaf menjawab, tadi ketika si tuan rumah itu nutup pintu mobil terburu-buru sehingga tanganku kejepit. Kata sopirnya, kenapa engkau nggak bilang dari tadi? Kok baru bilang sekarang? Kata Syekh Abdul Qadir Segaf, dia sudah bahagia, dia sudah senang aku datang ke rumah dan aku menyantap hidangannya dengan lahap. Aku tidak ingin merusak kebahagiaannya menjadi kesedihan. Subhanallah. Bisa nggak dicontoh ini Bapak Ibu? Bisa nggak dicontoh? Ya kan? Jadi kalau kita nggak usah seperti itu. Sandal kita aja hilang ketika bertamu, kita nggak usah ngomong sama tuan rumah, langsung pergi. Semahal apapun sandal kita langsung pergi aja, langsung pulang. Itu sudah menjaga perasaan tuan rumah, Bapak Ibu. Tapi kalau sandal kita hilang terus kita bilang, gimana ini? Saya datang ke sini dengan senang, kok pulangnya sedih saya ini, karena sandal saya mahal, harga 1 juta hilang misalnya. Maka tuan rumah itu menjadi sedih, menjadi menjadi kecewa. Kenapa? Dan dia merasa bersalah, jemaah rahimakumullah. Ya, kita nggak usah tangan kita kejepit kemudian berdarah. Sandal kita hilang aja kita terkadang sudah komplain, sudah marah-marah, jemaah rahimakumullah, dan itu bisa menyakiti hati tuan rumah. Begitulah para ulama mengajarkan kepada kita, jemaah rahimakumullah, tentang pentingnya menjaga perasaan orang lain dan menjaga kebahagiaan orang lain. Kalau kita membahagiakan hati orang, Bapak Ibu, garansinya adalah Allah akan membahagiakan hidup kita. As'adun nas man sa'idan nas. Siapa yang membahagiakan orang lain, Allah akan membahagiakan hidup. Jadi kalau kita ingin bahagia, kuncinya adalah bahagiakan orang lain. Dalam urusan dunia, kita disunnahkan untuk ithar. Ithar itu mendahulukan orang. Kita membahagiakan orang walaupun diri kita sakit, pada akhirnya nanti Allah akan buat hidup kita bahagia, jemaah rahimakumullah. Apalagi kalau yang kita bahagiakan itu adalah ibu kita, orang tua kita. Berilah hadiah kepada mereka walaupun mereka sudah punya hadiah itu. Berilah uang kepada mereka walaupun mereka sudah punya uang. Karena pemberian daripada anak ini merupakan punya nilai tersendiri di hati orang tua. Apalagi kalau yang kita bahagiakan itu pasangan kita, anak kita, orang-orang terdekat kita, pastilah Allah akan membahagiakan hidup kita. Semoga Allah SWT membimbing kita semua untuk selalu bermanfaat dan membahagiakan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.